lakukan kedua tangan di depan dada. Kita melakukan penghormatan kepada guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Rattiya jayati soko, Rattiya jayati paya, Rattiya vipamutassa, nahi soko kuto bayang. Dari kemelekatan timbullah kesedihan, dari kemelekatan timbullah ketakutan. Bagi orang yang telah bebas dari kemelekatan, tiada lagi kesedihan dan ketakutan. Syair Dhammapada 214. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Yang saya hormati pemimpin punya bakti, yang saya hormati Ketua Daya Kasaba, Cietia sama kita. Saya panggil teman-teman aja ya, kayaknya masih ABG semua ya, angkatan baru bocah. Ya teman-teman, kita kenal dulu. Nggak kenal maka tak sayang. Nama saya Ojo, marganya Yun. Saya lahir di Jakarta 70 tahun yang lalu. Sudah berkeluarga. Saya tinggal di Villa Tangga Indah atau Regency 1. Dekat ya? Ya, yang bawa kita kereta bisa, mobil atau ojek. Jauh di mata, dekat di hati. Kalau niat datang, sampai. Biar dekat, kalau nggak niat datang, nggak sampai. Betul ya? Saya sampai jam berapa? 10.30. 10.30 10.45. Ya, 45. Oke. Kalau kebablasan tolong ingetin ya. Oke. Ya, itu perkenalan dari saya. Kita sama-sama belajar, sama-sama latihan. Nggak ada yang lebih pintar atau siapa yang pandai gitu ya. Kita sama-sama share. Siapa yang lebih dulu udah tahu aja. Cuma itu aja. Nggak ada yang dia lebih pintar atau apa. Kita berbagi aja ya. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak cara dilakukan orang untuk mencari kedamaian. Apapun yang dilakukan demi untuk mencapai tujuan tersebut. Tetapi kenyataannya tidak semua keinginan itu dapat tercapai. Malah sebaliknya, kegelisahan dan ketakutanlah yang didapat.
Karena kita tidak dapat membedakan apakah itu kedamaian. Malah kegelisahan dan ketakutan yang kita dapat. Seseorang harus berjuang untuk dapat membebaskan kegelisahan dan ketakutan di dalam hidup. Teman-teman sekalian, mempunyai materi yang banyak tidak menjamin hidup kita damai. Setuju? Atau malah yang tidak mempunyai materi, yang kekurangan materi, menjadi lebih berat beban hidupnya. Hanya kegelisahan dan ketakutan yang didapat. Sebagai umat awam, sebagai umat yang berbujana, kita masih banyak mempunyai kekotoran batin. Tidak terlepas dari kegelisahan dan ketakutan di dalam kehidupan ini. Di dalam Anggutara Nikaya 214, Guru Buddha katakan ada 4 penyebab kegelisahan dan ketakutan itu. Ibu Bapak Sedangkan, sesungguhnya lah kegelisahan dan ketakutan itu ada di dalam diri kita sendiri. 4 penyebab kegelisahan dan ketakutan. Yang pertama, melekat kepada nafsu indriawi. Mata ingin memandang hal-hal yang indah. Contoh, kita biasa tinggal di gunung. Tiap hari lihat gunung. Pengen lihat laut. Aduh, kalau ke pantai, kalau ke pinggir laut, senang banget, indah banget, lampu cerah, lautan. Kata yang tinggal di gunung. Buat kita yang tinggal di kota, pengen lihat gunung, jauh-jauh datang pergi ke puncak, ke Bandung, bela-belain macet, berjam-jam duduk kayak patung, masih mau juga pergi. Cuma mau lihat gunung. Mata ini dimanja. Setuju? Yang kedua, kuping. Pengennya disanjung, dipuji. Kalau kita dicela, apalagi nih ngomongin orang, difitnah, aduh sakitnya di sini, bukan main. Dengar lagu, maunya lagu favorit, The Beatles, Bee Gees, House yang. Kalau waktu jadi pohon, jantung, gampang, apalagi yang kita tak suka. Dan mendingan nanti aja tuh radio, udah nggak mau dengar. Itulah kita. Kepengennya dengar yang merdu, yang kita suka, dan kita senang. Yang ketiga, hidup. Aduh, tiap hari bangun tidur pagi-pagi buka pintu, lihatnya ini lagi. Kayaknya kemarin nginep
di tempat saudara enak ya. Buka pintu, wangi rumput, penambun, ya. Bau aroma rumput kembang gitu ya. Aduh, rasanya damai hati. Hidup ini udah terlalu dimanja. Pengennya membaui yang bau, yang kita suka. Padahal belum tentu rumput tetangga lebih bagus dari halaman rumah kita sendiri. Semuanya karena permainan pikiran. Selanjutnya adalah lidah. Lidah ini ada yang kalau makan nggak boleh ketinggalan sambal. Kalau nggak ada sambal, kalau nggak pedes, kurang lengkap. Ada orang yang kalau makan kepengennya ada sioba, coba babi kecap. Kalau nggak ada cunuk nggak jadi makan. Lidah ini udah kebiasaan makan yang kita mau sesuai dengan selera kita. Di Bogor ada toge goreng, ada soto mie. Di Kedaung ada siomay. Di Kelapa Gading ada bakmi naga. Dari Tangerang kadang-kadang bela-belain mau nyobain makan bakmi Kelapa Gading. Dari Jakarta bela-belain ke Bogor mau nyobain makan asinan Bogor, lumpia Semarang. Kalau disebutin satu-satu jadi lapar ya. Udah keseringan lidah dimanja, sampai di tempat tujuan tutup atau habis. Sedia pada Jawa, udah jalan jauh-jauh, macet. Toge goreng harganya 15.000. Dari Jakarta ke Bogor ongkosnya berapa? Mau? Cuma belain begitu doang. Itulah kita. Kalau anggota sangga pindah patah, coba kita perhatiin. Dapat ketan, dapat nasi kuning, dapat duduk, dapat nasi campur, semua jadi satu masuk di bawah. Enaknya cuma terjangkau, betul? Cuma terjangkau, nggak ada ya? Iya. Kalau nggak masuk, sama nggak? Sama. Coba sekali-sekali kita ngomong makan nasi sama kecap atau sama garam. Atau nasi yang udah gak habis kita jemur, terus nasi itu kita masak lagi, kita makan. Gimana rasanya? Ada yang udah pernah nyobain? Makanan itu jangan kita buang dengan percuma. Di luar sana banyak orang yang kelaparan. Kita bisa makan sama fried chicken. Kita bisa beli makan hotben. Tapi orang-orang di luar sana cuma makan sama apa? Sama genjer, tahu genjer? Yang tumbuh di sawah itu.
Mau beli minyak goreng aja nggak bisa beli. Minyak goreng, goceng, yang di gelas. Nggak ada duit. Mereka masak pakai kayu. Batang pohon yang udah kering. Walinya wali tanah. Itu gengnya mereka turun ke sawah ya. Yang Muhammadiyah itu modalnya modal mau dong. Nggak bayar gratis. Mereka metikin itu sama tentang genjer. Kadang dia dapat kiok, namanya kiok tutut. Nggak tahu ada bahasa lain kiok apa ya. Kalau masaknya bagus, itu enak, proteinnya tinggi. Kiok tutut enaknya masak kuning. Biasanya tututnya di sawah itu, sama ikan lele, ya. Itu dia sudah kentalnya. Sama ular tanah, sama kiok racun, kiok emas. Saudara sepupu dah. Teman-teman, kita harus bermenang, harus prihatin ya. Makan sesuai porsi. Maaf, apalagi pada waktu kita diundang happy birthday atau tempat wedding. Wah, itu yang keluar aji mumpung. Mumpung apa? Jurusnya mumpung gratis. Ada bohyo, ada sate, ada bektim, ada kambing guling. Operasi sapi jalan dimulai. Kalau perlu, bungkus. Sedia kantong kresek di dalam tas. Boleh juga nih buat cucu di rumah. Ada 10 orang aja yang begitu. Yang belakang ngantri cuma makan piring kosong. Ada nggak? Kira-kira orang yang begitu? Ada, ya. Nggak ngerti dah. Yang di sini apa itu isinya? Begitu pulang, kelihatannya dia naik mobil. Entah mobil kan, entah mobil pribadi. Tenyahok. Yang udah pasti itu bukan orang susah. Tapi tingkah lakunya kayak begitu. Makan sesuai porsi kita. Kita ngantri udah panjang, mau nyobain kambing guling ya. Begitu udah sampai, tinggal tulangnya doang, tinggal beberapa potong doang, itu pun udah gak layak dimakan. Jengkel, kasihan, ngambil banyak-banyak sampai penuh, udah kayak besok mau kemana aja gitu ya. Dihabisin mah enggak, udah makan taruh di kolong meja. Yang lain kan orang masih banyak yang mau ya, tapi aduh capek deh. Kira-kira kayak gitu ya. Tidak. Sentuhan. Kita meditasi biasa pakai ini. Coba duduk di batu. Aduh, apakah pantatnya sakit kayak ditusuk-tusuk? Cepat kesemutan, dingin. Kita biasa tidur pakai jok yang empuk, yang bagus. Coba sekali-sekali latihan atas sila. Pakai tikar plastik. Tidur. Besok pagi rasain badannya gimana? Bu, Pak, teman-teman sekalian, jangan terlalu banyak menuntut. Jangan terlalu banyak memuja. Syukurilah apa yang kita dapat hari ini. Rezeki nggak melulu materi. Badan sehat, bisa datang ke ceria, itu pun udah rezeki. Alhamdulillah.
Insya Buddha, puji Buddha, kita bisa ketemu hari ini. Semua ada jalinan karma baik. Setuju? Kalau nggak ada karma baik, nggak ada jodoh, belum tentu bisa ketemu. Bisa aja kereta yang saya tumpangi tadi mogok, jadi dia telat. Bisa aja teman-teman yang lain tujuan mau ke sini, teman-teman di jalan, saudara sepupu gua ulang tahun lu, tuh di berdua, mendingan ikut gua aja dah. Udah lama kan kita nggak ketemu, nggak unik, lambat ya, ikut mana? Akhirnya kalah juga, ikut ke sana. Nggak ada jalinan sama baik, nggak ada jodoh. Bisa aja begitu, betul? Semua ada kondisi, ya. Begitu juga milik rezeki. Biar tidak bagaimana kalau bukan bagian kita, nggak bisa. Betul dapat cuma numpang lewat. Bisa aja kita udah kantongin duitnya, kita lagi jalan tiba-tiba di stopin sama polisi. Nggak salah apa, aturan nggak keluar duit jadi keluar duit. Itu namanya bukan rezeki kita. Ada upah budaya. Kalau bukan karma kita, jangan takut. Bukan bagian kita, jangan kita takut. Jadi ya, oleh karena itu, kalau memang itu udah bagian kita, besi di tangan kita bisa jadi emas. Kebalikannya, emas di tangan kita bisa jadi besi. Jadi sentuhan itu mempengaruhi panca indera kita. Kita udah biasa dimanja dengan hal-hal yang enak dari duniawi. Giliran dapat kata tetangga, cobaan, kita udah mundur duluan. Udah nggak mau. Siapa yang pernah ikut Bang aja sama Nera? Atas silani? Betul. Belum pernah dia ada. Atas silani? Berapa lama? 2 hari. Gimana? Ini botak. Kenapa? Sayang. Itulah kita. Padahal dibotakin juga nggak apa-apa sih. 3-4 hari juga tumbuh lagi. Ya. Nah, artinya kita masih melekat. Benar ya? Apa yang dikatakan Guru Agung kita ya? Melekat. Pengennya punya keluarga yang harmonis, punya transportasi kendaraan pribadi yang bagus, yang mewah, nggak mau kalah sama orang lain. Kita yang paling top dah, keluaran nomor 1. Ada saya, itulah kita. Bu, Pak, teman-teman sekalian, kesenangan indriawi, kesenangan dunia, itulah sumber penderitaan. Kita udah melekat, udah nyangkam, bukunya udah nancep, sangat susah, cabutnya susah. Hati-hati. Oh ngomong, kalau ngomong bilang begitu, kita nggak boleh jadi orang kaya, punya ini, punya itu, nikmati kesenangan dunia. Nggak begitu kali, boleh, nggak dilarang, tapi jangan terbuai sampai kita habis-habisan mentok 100% ke situ. Pada saat perubahan datang, siap. Ingat, Bu, Pak, teman-teman sekalian, di dunia ini nggak ada yang kekal. Sesuatu yang terjadi
dari unsur-unsur adalah tidak kekal. Muncul, berlangsung, padam. Itulah kehidupan. Guru Buddha katakan hidup tidak pasti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Jamin bulan depan kita masih bisa ketemu? Belum tentu. Teman-teman, tahun depan belum tentu. Hati-hati. Untuk itu, selagi masih ada waktu, ada kesempatan, lakukanlah kebaikan yang banyak. Karena cuma itu yang bakalan kita bawa. Yang kita nggak mau bawa ikut kita. Yang kita mau bawa nggak bisa kita bawa. Apa? Perbuatan. Cuma perbuatan doang yang mengikuti kita, di mana kita terlahir, di alam mana kita dilahirkan. Bukan yang lain. Punya dolar banyak, punya ente, punya bat, punya rupiah, dan seterusnya, nggak bisa kita bawa. Suami yang ganteng, istri yang cantik, anak-anak yang lucu, apartemen bisa bawa. Ada juga apartemen Green Heaven yang dibawa. Apartemen beneran nggak bisa. Cuma perbuatan doang, perbuatan baik sama perbuatan yang batil. Itu yang ikutin di alam mana kita terlahir. Yang kedua, melekat kepada badan, tubuh, jasmani. Aduh, seksi ya itu orang. Terus si cewek bilang, waduh, maco, cowoknya jantan, maskulin, badannya kayak ada yang lain. Yang cowok bilang, waduh, cewek itu seksi, bodinya kayak kita Spanyol. Saya nggak tahu kita Spanyol menjadi kayak bagaimana. Bu, Pak, teman-teman, apa yang dibanggain? Satu saat bisa berubah nggak? Berubah. Bisa tua, bisa sakit, bisa meninggal. Nggak bisa selamanya kayak begitu dipertahanin. Aduh cakep terus, aduh ganteng terus, aduh jantan terus. Kayak saya, gigi gerahnya udah ada, jendelanya udah copot satu. Rambut udah banyak kembang jambu, ya, artinya putih. Kuping udah nambah gelar nama, jadi putih. Mata udah pakai kacamata. Pada saatnya, pada waktunya, kita akan menuju ke sana. Disemir aja, disempu aja, boleh. Bisa selamanya begitu? Nggak bisa. Cuma tahan berapa lama? Pakai gigi palsu? Bisa. Tapi dongak pasang, sanggup nggak? Udah mendingan alami aja. Alami ya. Memang kita udah waktunya kok. Ada waktunya ya begitu. Ada yang bilang, aduh hoki bisa ngalamin usia kayak begitu. Kita belum tentu kali nyampe ke sana. Yang ngerasain usia Manula, oh kayak begitu ya rasanya ya. Umur sekian yang dibilang Manula, lansia, ngalamin juga. Kadang-kadang tidur juga sebentar bangun. Nggak seperti kayak muda dulu. Tapi teman-teman sekalian, jasmani boleh tua, tapi semangat jangan.
tetap harus muda ya. Saya juga nggak berasa umur 70, ya anggapnya kayak umur 20-an aja dah. Kalau kita rasain kita udah tua banget, nggak nyampe ini sama kita. Iya bisa ngesot, apa ngosen. Karena semangatnya masih anak muda, nyampe. Yang saya keidealan sendiri, ketemu di sana, sampai. Yang penting kita mau berbuat baik, tujuan kita lurus. Ini mau nanya, sampai itu ya Pak. Kita jalan nggak benar aja kita berani jalanin. Kenapa kita mau jalan berbuat baik kita takut menjalaninnya? Emang agak susah. Ingat Bu, Pak, sesuatu yang gampang kita dapetin itu akan cepat hilang. Tapi yang kita susah dapetin itu bisa kita pertahankan karena berasa perjuangannya. Setuju ya Bu? Melekat kepada tubuh. Tubuh ini bisa tua, bisa peot, bisa kisut. Udah pada waktunya, aduh kena diabetes. Salahmu dewe. Kenapa waktu masih muda doyan banget minum teh manis? Habis makan aja bikin teh manis atau kopi. Kopi sekarang bukan kayak kopi dulu Bu. Orang bilang ada yang disulut dia pakai kelihatan nyala loh kopinya. Saya nggak tahu tuh. Bikinnya campur spiritus kali. Kalau masih ada yang minum kopi, mendingan nggak giling. Di kopi biji, minumnya satu cangkir aja. Kalau lambungnya kuat, kalau saya jujur saya udah nggak bisa. Ini nggak bisa. Kopi ya. Jadi kita harus menyadari diabetes, darah tinggi, kolesterol, jantung, dan seterusnya. Kenapa? Pola makan nggak benar waktu masih muda. Makanya kalian masih ada waktu, masih ada kesempatan, hati-hati. Sayang teman-teman, pada waktunya nanti kita nggak bisa membuat kebajikan yang lebih banyak lagi. Karena pada waktunya kita mau pakai badan ini, kita udah rongsok. Komponennya udah pada nggak benar. Sayang, masih ada waktu, masih muda-muda. Bawalah badan ini ke tempat yang tepat. Jangan salah tempat. Badan ini dibawa kemana juga mau. Hati-hati. Begitu 45 ke atas, penyakit pada muncul. Gagal ginjal, encok, asam urat. Kalau mau hilang, ada yang bilang asamnya bawa ke tukang gado-gado, uratnya bawa ke tukang bakso. Asam uratnya hilang nih. Pola makan ya, terus tidur. Kita wajib tahu pada waktu jam 11 malam kita harus tidur nyenyak. Kenapa ngomong? Karena pada jam segitu organ tubuh kita yang hilang, yang rusak itu diganti. Ngomong kasarnya dapat asuransi Pak. Tapi kalau pada jam 11 malam kita nggak tidur, sering-sering begitu, nombokin. Yang dapat, yang timbul detok. Racun di dalam badan masuk lagi. Hati-hati. Bukan aku takutin, buktiin sendiri. Ingat jam 11 malam harus udah tidur nyenyak. Semua juga ada waktu. Tubuh ini ada bahasanya.
bahasa tubuh namanya. Pada waktu kita ngantuk, dia kasih tahu, istirahat ya. Kita yang bandel. Pada waktu kita lapar, dia kasih tahu. Pada waktu kita nggak kuat sama udara dingin, dia kasih tahu. Kita yang nggak peka, karena terlalu banyak membangkangnya, adanya daripada mulutnya. Akibatnya, dia main handphone, kadang-kadang ya, aduh nggak bisa tidur nih. WA dah mana-mana, atau ya handphone itu banyak macam. Bisa jadi gado-gado, bisa jadi puyuh hari. Di dalam handphone itu banyak. Ada sampah, ada vitamin. Tinggal untuk dipilih mau pakai yang mana, mau lihat yang mana. Ya ngomong seadanya aja. Tergantung kita kebutuhannya. Kalau udah lihat handphone begini, itu lupa waktu. Masak juga bisa jadi kebakaran. Goreng tempe bisa jadi roti gambang, yang jadi bukan tempe kemarin lagi. Gosong semua, makan apa gitu. Nah, kayak begitu ya. Jadi badan ini berproses. Tadi kita udah baca Abina. Aku akan menderita usia tua. Aku belum bisa mengatasi kematian. Aku akan menderita sakit. Itulah resiko punya badan. Itulah resiko kehidupan. Terus selanjutnya adalah yang ketiga, merasa belum melakukan perbuatan baik. Teman-teman sekalian, dari muda sampai tua, cari duit terus. Saya punya tetangga kenalan lah. Namanya Tante Peggy. Sarjana hukum. Terakhir ketemu usianya udah 76. Jalan udah pakai tukang. Dia cerita, saya kan jualan nasi kuning ya waktu itu. Tante, ini kalau beli makanan begini banyak buat siapa? Tante kan yang saya tahu tinggal sendiri, buat keponakan. Aduh tante sayang banget ya sama keponakannya ya. Lama-lama sering ketemu, sering belanja, ngobrol. Ya apalah, bla 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 bla. Sampai dia curhat, mungkin lagi bete, lagi kesel ya, namanya manusia. Laut aja nggak selamanya tenang, bisa ada badai, bisa ada gelombang ya. Kehidupan kita juga kayak begitu. Lagi baik-baik satu keluarga ya, ekonomi juga sama kayak begitu. Satu hari dia curhat, bla 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 bla. Maaf bukan ceritain orang, ini contoh aja. Dari muda sampai tua, cari duit. Ke Bogor aja nggak tahu, belum pernah ke kota Bogor. Jadi duitnya buat apa? Buat keponakan. Bisa ya begitu? Bisa. Kita lahir bukan ini waktu aja, udah berulang kali. Mana tahu kita banyak karma sama keponakan itu. Dulu keponakannya itu bayarin kita. Di kehidupan yang sekarang gantian. Rumah tangga juga begitu. Berantem tuh, berantem mulut. Syukur jangan pakai tangan ya. Artinya jangan mukul. Bertengkaran terus, berdebat terus. Suami istri, tapi nggak bercerai. Nggak bisa bercerai. Nah, bisa begitu? Bisa. Kehidupan yang lampau bisa juga dibalik. Yang perempuan jadi laki, yang laki jadi perempuan, bisa kayak begitu. Semuanya ada sebab. Timbul akibat. Akibat ada, kalau nggak ada sebab, semuanya ada sebab. Pakai duit.
begitu sakit, sakitnya udah kritis, pikirannya kemana? Aduh, jangan-jangan gua pindah alam, game over, karena gua gak pernah berbuat baik. Boleh kan kita mati-matian cari duit kayak gitu? Sangat boleh, wajib program. Tapi udah kelewatan, sampai berbuat baik aja, nggak bisa. Mana yang lebih bagus? Banyakin buat kebajikan atau banyakin sembahyang? Banyakin kebajikan ya. Lu sembahyang 5 waktu, 10 waktu, pembuatan nggak benar. Ada pikiran. Mendingan kafir, nggak ada agama, tapi welas kasih, menyayangi semua makhluk, tahu hukum tabur tuai, daripada yang buku perintah apal dari awal sampai akhir, dari karyanya Meta Sutra sampai Natanya Sutra, apa dah? Tapi perbuatan nggak dapat nilai. Ikut meditasi, ikut retret, nggak jamin bu pak. Ada ucapan sama tingkah laku. Apa yang diucapkan sesuai nggak? Apa praktek gambarnya? Jangan-jangan bisa kayak sendok. Sendok nyemplung ke kopi, ke sirup, ke sambal, ke apa aja. Tapi sendok itu nggak tahu rasa kopi apa. Kita belajar agama jadi kayak begitu kali. Kumpul seminggu sekali. Ya, di dalam jajan, dalam biara. Pantai lagi ceramah, ya mangut-mangut kayak burung melatuk. Ya. Praktek agamanya enggak. Ya, ketemu di pasar, ya namo budaya, namo Amitabha, salam kemana? Alat leher kemana? Kayak kipas angin jadinya ya. Nah, di sini kematian bisa datang setiap saat. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Siap nggak kita menghadapi itu? Aduh takut. Kalau habis dari rumah duka, jangan dibawa deh makanannya teh, ucapan terima kasihnya teh. Ntar jadi suwe. Enggak juga begitu. Tahun ini naganya naga kayu. Ada yang ciok, ada beberapa siok. Nggak boleh ke tempat yang meninggal, nggak boleh ke tempat orang sakit, dan seterusnya. Kalau misalnya saya bagaimana? Saya melayanin di rumah duka, masuk peti, tutup peti, ambil jenazah di kamar mayat. Bantai bagaimana? Bantai banyaknya ciok. Atau nggak ada yang layanin? Semuanya pada ciok. Tujuan kita satu, kita mau berbuat baik ya. Semoga kebaikan ini melindungi kita. Baik. Jadi kalau kita nggak punya tabungan kebajikan kayak begitu, takut. Bukan berarti berani mati, naik motor lampu merah hantam terus. Enggak juga begitu. Kita udah baik sama orang, menyayangi makhluk. Sohosip, biasanya banyak musuh kalau orang yang begitu. Banyak musuh, teman-teman pada boceng. Kita mau baik sama dia, terima kasih mau enggak, malah kita dimusuhin. Ada nggak yang begitu? Ada. Betul ya? Cukup datang di rumah belum masak, mau pakai duit 1 kali 2 kali, gua kan siap, malah kita
diomongin lagi di fitnah di ruangan, dibalik ke dia, kalau pinjam duit dia katanya nggak bayar. Nah, dunia ini kayak begitu. Kalau kita sudah banyak tabungan kebajikan, terus berbuat baik, jangan takut. Dhamma akan melindungi orang yang melaksanakan. Yang keempat, yang terakhir. Ya, kita waktu beberapa menit lagi ya, lihat aja udah kayak goyang kiri, goyang kanan nih. Masih memiliki keraguan dan kebingungan terhadap Buddha Dharma. Bu, Pak, teman-teman semua, kita hidup tidak bisa dipisahin sama tradisi, betul? Siapapun dia, dari mana, latar belakangnya apa. Yang pasti leluhur kita dari Tiongkok, betul ya? Anda mau, ya, nanti ya, tetap waktu bikin onde, bukan Merry Christmas aja. Waktunya Kyunghi Pacoy, itu namanya tradisi. Siapa yang bilang Imlek itu hari raya umat Buddha? Bukan ya, bukan. Hari raya umat Buddha ada 4. Waisak, Asada, Katina, Maga Puja. Itu hari raya umat Buddha. Kalau Imlek bukan, itu tradisi. Harus dimengerti ya, tradisi. Kemarin kita barusan merayakan Imlek. Imlek yang ke 25 berapa? 25 6 25 67 ya kali ya. Kalau nggak salah ya. Iya. Hitungnya dari mana? Kalau Waisak 25 apa Waisak yang 25 67? Hitungnya dari mana? Yang pasti kalau Waisak hitungnya dari Parinibbana. Parinibbana Sang Buddha. Ya, 543 Sang Buddha Parinibbana, ditambah 1 Masehi, ditambahin 2000 tahun 2024. Jumlahnya itu Waisak yang segitu, Buddhis era. Kalau Imlek dari hari lahir Nabi Konghucu 551 ditambah 2024. Nanti tahun depan jumlahin aja 551 ditambah 2025. Begitu. Kalau hitungan Buddhis dari Parinibbana, kalau hitungan Imlek dari hari lahir. Hari lahir Nabi Konghucu bukan hari lahir di data ya, jangan salah ya. Nah, ini budaya, tradisi. Imlek, Chenben, Bacang, Tiongkok, Onde. Siapa yang kenal ini? Pasti kenal ya. Nah, kalau orang Chinese, orang Tiongkok pasti tahu ini. Imlek nggak bakalan lewat dari tanggal 22 Februari. Bisa Januari, bisa Februari. Pokoknya dia nggak bakalan bisa lewat dari tanggal segitu. Imlek itu mengucapkan puji syukur kepada langit, Yin Yang.
Makanya agama Taoisme itu agama yang tertua. Banyak ajaran-ajaran di dunia ini. Ada Hindu, ada Taoisme, ada Konghucu, ada Tridharma. Ya, nah ini Tridharma ini. Tiga dharma ajaran. 3 ajaran. Sesuai dengan rupanya yang tengah adalah Guru Buddha. Terus Taisha Lojin, yang sebelahnya Nabi Konghucu. 3 ajaran jadi satu. Itulah jadi sangkau. Waktu zaman Presiden Soeharto berkuasa, kita dilarang kayak begini. Yang masih bertahan itu sangkau. Makanya kita jangan goceng. Goceng itu nggak kenal budi, nggak tahu terima kasih. Kita diajarkan agama sama Guru Buddha mengenal kata New kata Wedi, tahu membalas budi dan berusaha untuk membalasnya. Artinya kayak begitu. Sesungguhnya Bu, Pak, teman-teman semua, Pak Ime sama apa-apa, cek-cek itu berjasa. Kalau nggak ada beliau, ajaran agama Buddha belum tentu bisa lestari. Zaman Soeharto bisa kan gini, nggak bisa. Tapi kelenteng boleh kan, cek capgo boleh kan, pai-pai. Siapa yang melestariin? Itu bangke-bangke, cek-cek, apa-apa, kelihatan pada kumpul. Habis musnah kalau nggak ada beliau. Kita harus ingat budi. Jadi orang mesti tahu berterima kasih. Jangan minum air lupa kepada sumber airnya. Kacang lupa kulitnya. Jangan kayak begitu ya. Ingat. Yang kedua adalah cengben. Nah, kemarin kita udah pergi cengben. Kematian ada 4 menuju penyempurnaan. 1 dikremasi, kedua di makam atau dikubur. Aduh, kalau dikremasi panas pokoknya. Sama, dikubur juga sama panas. Diukir tanah bisa napas. Terkena cacing, jantung, dimakanin semuanya daging. Sama. Kalau dikremasi cepat menuju jalan penyempurnaan. Mau tiket di rumah, tapi harus konsekuen. Jangan karena gengsi, jangan karena ikut-ikutan, jangan karena takut kualat. Sesuai dengan hati kamu balik. Kalau mau diurusin aku ini, urusin. Pikir panjang-panjang, jangan sejengkal. Saya masih hidup, saya bisa urusin papa mama di rumah aku. Anak cucu saya jamin kan masih mau ngurusin nih leluhur. Yang dikit di rumah abu leluhurnya, jamin kan masih mau bayangin. Besok lusa kalau dia pindah agama, jamin dia kayak agama Buddha seterusnya. Nggak tentu Bu, Pak, betul nggak? Saya pelayanan dari tahun 2009 sampai sekarang, awal Manggala itu pelayanan duka. Itu kebanyakan ya begitulah, masih ada juga yang dimakan ya. Nah kalau kayak begitu gimana? Kita jangan gengsi. Kalau memangnya nggak mau piara aku, udah lepas, tidak nggak apa-apa kok. Daripada kita pengen dipuji sama saudara, sama orang. Oh dia berbakti, anak berbakti, kayak di alam, ya kan? Ujung-ujungnya kan aku kan yang bangga kan. Besok lusa giliran cucunya yang ngurusin, nggak disembayangin. Siapa yang kena? Nah, jangan begitu ya. Udah habisin aja. Kalau saya pribadi, suatu saat udah waktunya, mendingan dikremasi. Selesai, kayak Guru Buddha. Kalau dikremasi, kita tinggal di Jepang, di Thailand. Mau jengdeng, tinggal pasang foto, beli buah.
tadi. Tapi kalau di makamnya ada di Kalimantan, atau keluarganya ada di Kalimantan, papa mamanya makamnya ada di Jakarta, harus pulang. Tetua, maibongnya, ke kuburan, cek, terang, beng terang, cek bersih, ini cek beng. Kayak begitu. Satu di kremasi, dua di makam, ketiga kayak di tunyang, jasadnya ditaruh aja, tapi nggak bau mayat, nggak bau tusuk. Itu ajaib dibalik sampai daging sama cairannya keluar semua, tinggal tulang aja. Ditunyang dari kampung Bali, ada di Pulau Bali. Satu lagi didanain sama burung, dipotong-potong karena di makam juga gak ada tanah, dikasih ke hewan. Jadi 4 menuju penyempurnaan orang meninggal. Tinggal pilih pada waktu nanti teman-teman mau yang mana. Nah, kayak begitu ya. Coba kepikiran nggak? Belum tentu anak bantu kita mau membayangin kayak gitu. Cengkeh itu ceritanya raja. Begitu dia naik jadi raja, dia mencari papa mamanya. Raja ini latar belakangnya adalah anak pungut. Satu hari Perdana Menteri di satu kerajaan berkunjung ke desa. Desa ini sangat miskin. Kebetulan dia ketemu sama keluarga yang susah. Pagi makan, sore enggak. Pokoknya sangat-sangat minim. Singkat cerita, keluarganya ini punya anak laki-laki. Lalu diadopsi, dibawa ke kota raja. Dirawat, dikasih pendidikan. Alhamdulillah, ini anak pintar, otaknya encer. Pada waktu itu ada ujian negara. Dia lulus, kepilih, jadi juara. Terus naik. Dia punya karir ya, sampai timbul pemberontakan, memimpin pemberontakan raja yang lama. Dilengserin, dia naik jadi raja muda. Namanya Raja Qiu Huang Jia. Orang yang suka baca Kopi Ho itu adanya di pemberontakan Taipei. Judulnya Giong Giong Kiang. Ngomong tahu ini penggemar Kopi Ho, jadi tahu. Baca itu kalau bohong. Pemberontakan Taipei. Giong Giong Kiang. Pedang naga kepala. Di situ diceritain pemberontakan Raja Qiu Huang Jia. Begitu dia naik jadi raja, dia mencari papa mamanya. Dia konsultasi sama penasehat kerajaan. Penasehat kerajaan bilang, Baginda umumkan di negara ini bahwa pada hari ini diadain bersih-bersih makam. Siapa yang tidak melakukan akan dihukum. Zaman itu nggak ada HP, nggak ada ini sistem. Mereka pakai itu tuh, kayak tukang kembang tahu, peng, ya, peng. Dulu pengumumannya pakai itu. Sering nonton film silat, Shaolin Kung Fu, atau Jet Li, Tai Chi Master. Nah, kalau ada pengumuman manggil orang pakai itu ya. Ada keluar. Nah, setiap wilayah diumumin tuh. Nah, singkat cerita bersih-bersih kuburan. Begitu bersih ada 2 kuburan yang masih bala. Bala itu bahasa apa ya? Bahasa Belanda ya. Rumputnya tinggi. Sampai orang mau sembunyi di rumput itu juga bisa. Udah gak kelihatan kuburannya. Belum dibersihin. Penasehat kerajaan bilang,
baginda, itulah makam ayah bunda daripada baginda. Makanya terjadi ceng besi, beng terang. Makanya ada agama namanya beng kaum, agama terang. Itu cerita ceng beng. Yang selanjutnya adalah baca pejun. Suatu hari ada seorang perdana menteri namanya Juan. Perdana menteri Juan ini contoh, misalnya kayak Ahok, ya, tegas, jujur, jalanin tugas negara, lurus. Gak bisa ongkong-alikong. Pokoknya kerja gak bener, sikat. Orang begini banyak musuh. Di kerajaan kan banyak cumi-cumi. Kalau saya bilang tukang pukul tambur. Banyak itu. Terutama yang haikam. Haikam itu orang kebiri. Orang kebiri, jadi kayak apa ya? Maaf, ngomong kasarnya kayak bencong gitu ya. Dia bisa bergaul sama yang perempuan, tapi dia nggak bisa mengadakan hubungan tubuh. Karena mesin ATM-nya udah di sensor. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Contoh Laksamana Cengho, nah itu orang Thailand. Orang Thailand ini banyak. Raja disuntik, suntik terus, digosok-gosok. Kebanyakan infus, terus diinfus. Lama-lama ya, pisau aja kalau tiap hari digosok tajam nggak? Tajam. Akhirnya raja kemakan juga nih. Ini Perdana Menteri Juan jahat. Dia mau mengadai kudeta, mau gulingin pemerintahan. Sisa aja nggak tahu apa-apa. Dia tahunya cuma pelesiran. Kumpulin perempuan cakep, pesta, minum, menari, itu aja tiap hari kerjaannya. Enggak mikirin strategi negara, apa-apa, urusan yang lain-lain. Udah, karena dia penguasa tertinggi di negara itu, dia percaya. Panggil Perdana Menteri Juan. Tanya, kamu benar mau ngadain kudeta, pemberontakan? Ya orang jujur. Dia bilang seadanya. Karena raja udah dapat tekanan terlalu banyak dari orang-orang yang tak baik, mau menggulingin si Juan ini. Akhirnya Perdana Menteri Juan ini ditangkap mengingat jasa-jasa kebaikan dia kepada negara. Kira-kira kayak Sambo ya. Kalau yang lain mati. Juan ini ada pengampunan, dihukum dibuang di satu pulau. Singkat cerita, di dalam perjalanan menuju pembuangan, Perdana Menteri Juan ini nyemplungin diri ke satu danau, namanya Danau Milo. Teman-teman, ada milik, ada rezeki, silakan buktikan. Di Tiongkok sana ada namanya Danau Milo. Itulah sejarahnya, baca. Pejun. Begitu Perdana Menteri ini nyemplung, beberapa hari kan tahu nih rakyat apa ya yang sayang sama dia. Aduh, kasihan amat. Aduh, orang lain begini, kok mati, kok pendek umurnya. Besok ada lagi orang-orang pada cariin jasad Perdana Menteri Juan ini. Makin mau cariin sampai ke pojok-pojokan danau. Itulah cikal bakal perlombaan perahu naga, pejun, festival Cisadane. Itu sejarahnya kayak begitu yang dilombain di Sungai Cisadane. Asal muasalnya kan nyari jenazah, jasadnya si Juan. Terus besokannya rakyat pada bawa nasi dibuangin ke danau.
dapat 2-3 hari yang lagi buangin nasi nih, salah satu ada yang kesurupan. Dia penampakan di danau itu muncul Perdana Menteri Cuan. Dia ngomong, Anda sayang sama saya berterima kasih. Tetapi bukan begini caranya, cara berdana makanan supaya jasad saya nggak dimakan ikan. Bungkus pakai daun, baru bisa saya terima. Kalau begini, yang makan ikan, bukannya saya. Akhirnya disampaikan sama orang-orang, jadilah baca. Kita orang Chinese pintar pikirannya. Baca temennya apa? Wecang. Ya. Lalu ada bacang konghu, isinya kalsium, racun. Ya, apalagi? Wah, macam-macam dah. Haute ya. Wah, udah waktunya bawa kan. Nah, itu semuanya juga apa? Ada ceritanya. Itulah sejarahnya bacang. Nah, terus pada waktu bacang atau pada waktu bayi Yesus ya, yang telur bisa berdiri, bacang ya, telur. Tapi pada saat waktunya jam 11, lewat dari jam 11 nggak bisa, telur bisa berdiri, nggak dilem, nggak dipakai tunjangan, telur aja jam 11. Ada waktu pecun, bacang untuk makan bacang. Di dalam cerita itu, tahu nggak daun kayak daun apa ya? Daunnya tajam, kayak daun bambu, tapi kecil. Bentuknya kayak daun bawang. Saya panggilnya daun beringo. Dulu waktu potai saya masih ada. Kalau makan bacang itu di depan pintu suka digantungin itu, di depan pintu. Itu sama kecang berapa biji. Saya nggak pernah tanya sih waktu itu ya, itu buat apa. Karena diyakinin pada hari itu rumput apa aja pada hari itu ya jadi obat. Makanya orang di Benteng, di Kampung Melayu, di Serang, kalau sembahyang bacang jam 4 jam 5 udah pai-pai. Dia taruh air tuh di plastik kecil plastik. Airnya itu buat mandi. Itu diyakini buat menyembuhkan segala macam penyakit. Sekarang kalau masih ada tahu nggak ya daun beringo itu penolak bala. Ya orang dulu umurnya panjang-panjang karena mereka percaya yang namanya kayak begitu kebaikan. Anak sekarang mana mau ya di rumah duka aja suruh pakai wahak itu kayak baju, nggak mau pakai. Pakainya kayak kaos yang putih. Suruh pakai ini aja, gelang putih. Kalau papa, mama gimana ya? Udah nggak pakai lagi. Zaman udah berubah ya. Tapi rata-rata orang dulu umurnya panjang-panjang. Bisa kaucap, bisa cepet lebih. Kalau sekarang ya 28, 31, sabe sangkana ani. Jabar Agung, Hepung, rumah duka abadi. Kayak begitu ya, dapetnya ya. Beda ya, beda generasi, beda zaman. Nah itu cerita bacang. Ini masih tradisi nih, untuk waktunya udah mau habis. Yang berikutnya adalah Pak Yesus. Masih ingat datang nggak diundang, pergi nggak diusir? Lupa. Dari Lampung, dari Lampung, datang tadinya pergi nggak diusir ya. Nah, terus ditanya dah, ini gede apa kecil? Siapa apa tak? Ini siapa namanya? Matinya kenapa? Minta dong anak saya biar naik kelas. Minta dong anak saya biar naik jodoh. Ya dia aja matinya tanpa. Buat ngeluarin diri sendiri aja nggak bisa. Dimintain tolong. Nanti dia nulis dah. Nama saya Inem. Mati korban pembunuhan. Bisa aja dia kasih 3 hari kecil. Besok gede, jadi tas ya. Itu jadinya ya. Toh ya. Itu
Sekarang udah ada yang main begitu ya, daerah itu ya. Nah, dulu waktu saya masih umur 40-an dah, itu masih ketemu. Tapi saya nggak minta kode, nggak minta tolong enggak. Itu saya yakin aja. Saya tanya teman saya, benar tuh ada yang masuk. Kayaknya sih iya, tangannya kok bisa kayak ada yang tolong gitu. Giliran dia masuk setan ganggu, susah komunikasinya. Bahasa ganggu benar dia bisa. Ya, kalau dia masih bisa komunikasi, saya mau pulang tapi saya minta lisong. Saya mau pulang tapi saya minta ayam bakar atau kopi pahit, masih bisa dipenuhi. Kalau dia ganggu, susah. Itu mesti yang bisa ngerti bahasa ganggu. Makanya kalau orang yang datang nggak pakai selamat siang, selamat pagi, assalamualaikum, shalom, itu jarang tuh namanya. Kayak begitu. Datang nggak diundang, nyelonong kayak ketubong anyut. Datang nggak diundang, oke nggak diusir. Nah, itulah PYSU ya. PYSU identik dengan itu. Dan juga kue putih, namanya kue bulan ya. Saya panggilnya kue koa. Kan ada kayak gambar Kuantim. Itu bukan Kuantim, itu istrinya si Chang'e. Chang'e itu jago mana? Musuhnya sakti. Suatu ketika di tempat dia tinggal ada siluman. Kepala dusun kasih pengumuman, sayembara. Siapa yang bisa nangkep siluman ini dapat hadiah. Hadiahnya pil abadi, hidup abadi. Pil, tapi buat untuk hidup abadi. Ya sampai ke telinga keluarga si Chang'e ini. Bininya suruh, coba Papa melamar, gitu ya. Siapa tahu aja pilih. Papa kan jago mana. Singkat cerita, si Chang'e ini dipakai sama kepala dusun ini. Dicari tuh siluman. Begitu ketemu, kena silumannya mati. Pulang dia ke kantong, ke kepala dusun. Sesuai dengan kesepakatan, dia minta doa janji dia. Mana bonus saya? Dikasih. Ini pil panjang umur, pil abadi. Mau pulang, sampai di rumah, dia taruh. Dianya lagi mandi. Bininya tahu ini istrinya. Ini pil abadi, pil panjang umur. Diam-diam artinya nggak bagus. Sang istri ini dicolong, dia curi pil ini. Supaya jangan ketahuan, udah sekalian dia minum aja. Dia minum pil itu dia tambang. Badan dia tambang. Terus lama-lama terus masak. Hilang. Dia bingung. Si Chang'e lebih lari kemana itu? Ketemu 1 tahun kemudian, istrinya muncul. Lewat tangga. Tangganya tangga pelangi. Tangga bidadari. Dia turun dari situ. Dia cerita sama suaminya. Saya lah istri kamu. Saya sekarang udah di alam atas. Sama Kaisar Langit. Saya diizinin ketemu kamu 1 tahun 1 kali. Setiap gue takbo bulan purnama. Makanya di kue itu ada gambar kayak Dewi Kuantim. Itu bukan Dewi Kuantim, itu istrinya si Chang'e. Kalau Dewi Kuantim di atas mahkotanya ada Buddha Amitabha. Ingat ya, kita jangan salah lihat maco. Apalagi maco Dewi Samudra. Sama busananya kayak begitu. Terus cikinya Dewi Kuantim siapa tuh? Saya lupa namanya. Busananya kayak begitu, kayak Dewi Kuantim. Pokoknya kalau Dewi Kuantim, mahkotanya ada gambar
Buddha Amitabha. Karena apa? Itu guru beliau. Guru. Kalau bukan ada mahkotanya, nah terus Cao Tu, jadi gue sembahyang rebutan. Pernah nggak lihat di kelenteng-kelenteng suka ada patung yang dari atas, ya, pedang kampak, ini pedang-pedang Islam, kayak Raja Setan. Siapa itu? Ada yang tahu? Manifestasi siapa itu? Biasanya itu berdirinya ada perahu, ya, ada perahu, lalu sembahyang Joko, sembahyang Cao Tu. Di kelenteng yang gede itu suka ada kayak begitu. Itu nanti dibakar itu. Itulah Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin itu bisa Tianhua. Tianhua itu ganti rupa. Dia mau jadi apa aja sesuai dengan keinginan. Mau masuk alam neraka, jadi busananya beda, nggak kayak begitu lagi. Disesuaikan dengan alam sekitar. Itu Dewi Kuan Yin. Yang gambar kayak begitu, itu nyeberangin Allah yang mati nggak disembayangin. Ada kan kalimat gate panasang gate bodhiswaha. Ada kan? Nah, menyeberanglah. Saya kalau begitu pernah merinding gitu. Karena itu kalimat sakral. Sama juga tapeco. Kalimat itu. Ya, kayak begitu. Cerita Bayeso ya. Bayeso udah. Yang terakhir onde pas nih waktunya. Onde itu kenapa onde nggak satu warna aja? Merah gitu. Ada warna-warni, cuma biru belum ada ya. Kalau mau bikin onde biru pakai kembang telong, ya jangan pakai terong di babak salah, atau pakai blau salah. Pakai kembang telong nggak mabok. Kembang telong obat kulit bagus. Tahu kan kembang telong ya? Kembang telong dijemur, disutuh kayak teh, buat kulit bagus. Nah, onde ada merah, putih, hijau. Kadang-kadang ama, hakim-hakim bikin onde nggak ada yang bantuin. Itu bisa tidur di petambang. Udah bikinnya sendiri, udah kecil ya. Kalau saya mau udah nggak sabaran, bikinnya tuh yang gede-gede, biar cepet rengsek, biar cepet habis ya. Jalannya isiin aja kacang, apa ke gula merah ke. Jangan cabai bulat, jangan. Kalau cabai bulat salah tempat, combok, mau tempatnya salah. Tahu gejrot ya, nah kayak begitu. Kemudian rata-rata pagi-paginya dia mesti bangun, bikin onde apa. Udah habis sembahyang ondenya suka ditaruh di depan pintu. Anak-anak sekarang udah gak pakai begitu. Rata-rata pengen semuanya. Bukan pengen tukang siomay ya, pengen itu selamat sejahtera panjang umur, keluarga umur, kata-kata kayak begitu ya. Ya, intinya dari ceramah ini kita jangan terlalu melekat. Boleh kita cari jati diri kita sebanyak mungkin. Asal tahu batas. Karena pada waktunya kita harus meninggalkan semua ini, itu susah. Berat. Sadarilah, di alam dunia ini nggak ada yang kekal. Semuanya ada masanya. Terkenal juga begitu. Susah juga nggak selamanya. Senang sama juga. Tua, pulang. Sampai santaran itu. Muda jadi tua ya. Nah, jadi praktekin dharma dengan sungguh-sungguh, karena dharma akan melindungi orang yang melaksanakannya. Semoga sharing dharma pada pagi
siang ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sabe, Sata, Bawantu, Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat pagi menjelang siang. Terpujilah Sang Bhagawan, Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi ya pada lain acara, lain tema.